Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya hormati, yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sudah 2 bulan rasanya kita berjauhan dalam beribadah ini. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi kita semuanya. Terpenting kita tetap sehat, sejahtera, dan bahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengar sabda firman-Mu. Karena itu siapkan hati jemaat-Mu semuanya, dan kami semuanya, bahkan hamba-Mu, menjadi penyambung lidah-Mu bagi pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini, dan berkatilah supaya menjadi suatu acuan, rujukan, dan suatu dasar bagi iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami haturkan pemberitaan firman hari ini sepenuhnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita sudah berada di 30 sekian hari masa kebangkitan Tuhan Yesus sebelum dia naik surga, yang diperingati pada Kamis tanggal 21 Mei yang akan datang. Jadi sekarang masih kita berada dalam masa-masa kebangkitan, atau masa-masa di mana Tuhan Yesus banyak menampakkan dirinya kepada para muridnya. Karena itu saya pagi hari ini masih akan berkhotbah tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat pembacaan Alkitab kita pada hari ini, diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Silakan jemaat membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Tetapi saya di sini akan membaca atau fokus kepada ayat yang ke-3 dan ke-4 saja. Begini bunyinya: sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kematiannya dan kebangkitannya menurut Rasul Paulus adalah sesuai dengan kitab suci. Saudara, pernyataan Rasul Paulus ini benar dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dari
yang tertulis dalam kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun juga dalam perjanjian baru. Baik oleh kata-kata malaikat tentang kebangkitan Tuhan Yesus maupun dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Karena semuanya ternyata itu sudah tertulis dan sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus selama masa 40 hari sebelum dia naik surga, dia telah beberapa kali menampakkan dirinya kepada para murid. Tujuannya apa? Pasti ada beberapa tujuan yang sangat penting. Tapi pagi hari ini saya mengajak kita melihat salah satunya saja. Salah satu tujuan kenapa Tuhan Yesus sampai beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Kenapa sampai memerlukan 40 hari dia masih ada dengan tubuh kebangkitannya di atas bumi sebelum dia naik surga? Karena salah satunya tujuannya yaitu untuk meyakinkan, untuk meneguhkan keyakinan para murid akan suatu fakta yang dia telah alami, yaitu tentang kebangkitannya. Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid bahwa dirinya sungguh-sungguh benar-benar telah bangkit. Ini penting, saudara. Ini penting. Para murid, para rasul yang adalah sokok guru jemaat, yang adalah para saksi hidup yang nanti harus memberitakan kepada dunia kesaksian hidup mereka tentang Tuhan Yesus, khususnya tentang kebangkitannya, perlu diyakinkan sebelumnya lebih dahulu. Jadi para murid, para rasul harus diyakinkan bahwa Yesus, Rabinya, Tuhannya betul-betul telah bangkit, dan mereka harus menjadi saksinya untuk diberitakan dalam berita sukacita yang kita sebut Injil kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, itu sangat penting supaya murid-murid tidak disesatkan oleh pandangan. Karena pada waktu sudah ada pandangan bahwa orang mati tidak bisa dibangkitkan. Orang mati tidak mungkin bisa bangkit lagi. Ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Salah satunya yang tertulis dalam Alkitab adalah kaum Saduki. Saudara, kaum Saduki ini adalah kaum imam, keluarga imam yang berpengaruh, yang sering di antara mereka menjadi imam besar, diduga adalah keturunan dari Imam Zadok pada zaman Daud. Sampai kepada zaman Tuhan Yesus, mereka keturunan Zadok ini disebut sebagai kaum Saduki, kaum bangsawan Yahudi yang terdiri dari para imam. Dan bangsawan Yahudi ini mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Para murid senantiasa setiap saat bisa berhadapan-hadapan dengan mereka. Konsep mereka tentang ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan itu pasti juga sudah diketahui oleh para murid. Dan Tuhan Yesus tidak ingin
para muridnya, para rasulnya utamanya terpengaruh oleh pandangan yang sangat sesat itu. Saudara, orang Saduki, para imam itu tidak percaya adanya kebangkitan. Otomatis termasuk kebangkitan Kristus. Saudara, bagi Tuhan Yesus, ketidakpercayaan orang-orang Saduki itu atau ketidakpercayaan siapapun setelahnya itu adalah satu kesesatan, satu perilaku yang sesat, satu konsep berpikir yang sesat. Dan Tuhan Yesus tidak ingin muridnya terkena pengaruh, terkena kesesatan dari cara berpikir yang sesat itu. Saudara, mari kita lihat, kalau kita lihat di Matius pasal 22, Tuhan Yesus jelas-jelas ayat 29 jelas-jelas mengatakan bahwa kamu sesat, saudara. Jadi kaum Saduki yang datang pada waktu itu, beberapa orang Saduki datang kepadanya menanyakan tentang kebangkitan. Tuhan Yesus menjawab, kamu sesat. Karena Allah kita ini bukan Allah orang yang mati, tapi Allah orang yang hidup. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Untuk menjawab ini, Tuhan Yesus sampai mengutip Keluaran pasal 3, saudara, tentang pernyataan Allah sendiri kepada Musa, bahwa Allah yang disembah Musa itu adalah Allahnya ayahnya Musa, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang berarti Allah bapa leluhur dari orang Ibrani, orang Israel. Mereka Allah orang hidup. Karena semua orang Yahudi percaya bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu orang yang beriman itu masih hidup, saudara. Sudah mati, sudah pernah mati, tapi dia berada bersama-sama Tuhan di Firdaus. Sampai di kalangan Yahudi dikenal dengan istilah pangkuan Abraham. Dan ini pernah dikutip, atau dada Abraham, the bosom Abraham, saudara. Orang yang mati itu dalam ajaran Tuhan Yesus tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya itu, Tuhan Yesus menyebut bahwa Lazarus yang miskin itu setelah mati dibawa oleh malaikat ke atas pangkuan Abraham. Jadi Abraham hidup. Dia sudah mati tapi pindah dalam kehidupan yang baru. Dan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, dan Allahnya semua orang yang percaya itu Allah orang hidup, saudara. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, nanti ada orang dari barat, dari timur datang, duduk, makan bersama-sama Abraham. Artinya apa? Artinya nanti orang dari berbagai penjuru yang percaya pada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Allah itu bisa duduk makan bersama dengan Abraham. Artinya Abraham itu sekarang ini hidup di hadapan Allah, di Firdaus, bahkan punya kedudukan yang sangat terhormat. Orang-orang mati yang percaya itu diserahkan di pangkuannya. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengingatkan pada para Saduki itu
bahwa mereka mesti sebagai orang Yahudi mesti ngerti kitab suci. Kitab suci sejak dulu sudah mengatakan ini. Bahkan kalau bagi kita mudah sekali memahaminya. Karena pernah Tuhan Yesus memanggil Musa dan Elia dan diskusi dengan mereka berdua, berarti bertiga Tuhan Yesus, Musa dan Elia. Diskusi yang luar biasa ini disaksikan oleh para murid waktu itu di atas gunung. Saudara, artinya Musa, Elia itu sekalipun Musa sudah mati secara tubuhnya lama pada zaman itu, pada zamannya, tapi Musa masih hidup dan karena itu bisa dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk diajak. Memang Alkitab tidak menjelaskan diskusi apa. Tuhan Yesus bertanya tentang apa. Tuhan Yesus mengajar atau membicarakan soal apa. Alkitab tidak menuliskannya. Tapi ini bukan urusan kita. Tapi yang pasti kejadian itu membuktikan bahwa orang-orang yang pernah mati itu sekarang dalam keadaan hidup yang baru, saudara. Jadi artinya apa? Artinya ada kebangkitan. Yang sudah mati itu hidup, artinya bangkit dari kematiannya. Pasti yang mengerjakan adalah kuasa Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengecam ketidakpercayaan orang Saduki itu, kamu sesat. Matius pasal 22 ayat 29, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah, kata Tuhan Yesus. Saudara, untuk mengerti kebangkitan, hal yang paling penting untuk menolong kita memahami kebangkitan manusia dari kematiannya itu yaitu melalui kitab suci. Dasarnya kitab suci, saudara. Bukan logika kita. Logika orang Saduki, logika banyak orang lain, apalagi orang ateis, orang skeptis, ya, itu nggak nyambung, nggak nyampe. Bukan karena logika atau cara berpikir atau akal mereka lebih hebat dari kitab suci, tapi nggak bisa masuk dalam mereka kebenaran atau fakta tentang kebangkitan orang mati itu, termasuk kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, Tuhan Yesus tidak ingin para murid juga tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti kitab suci. Padahal kitab suci sudah banyak menulis tentang kebangkitan, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah beberapa kali sebelum dia mati, disalib, dan bangkit sudah mengatakannya itu. Saudara, Tuhan Yesus tidak ingin para murid-muridnya disesatkan, terpengaruh, dan tidak mempercayai tentang kebangkitan. Yang artinya, kalau para murid tidak percaya kebangkitan, berarti tidak percaya juga atas atau akan kebangkitan gurunya yang sudah dinubuatkan, yang sudah diberitakan. Bahkan yang setelah kebangkitan malaikat sampai turun dari surga memberitahu para perempuan itu bahwa ia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Lihat kuburnya kosong. Saudara, Tuhan Yesus ingin agar para murid tidak mudah disesatkan. Karena itu ketika dia menampakkan diri kepada para murid, selalu Yesus mengajarkan itu, meyakinkan bahwa ini loh aku. Ketika para murid, para rasul itu, para murid mendengar berita dari para perempuan, mereka juga awalnya menganggap itu semuanya omong kosong.
tidak percaya. Tapi kemudian Tuhan Yesus berangsur-angsur menampakkan diri kepada mereka, dan akhirnya mereka percaya. Thomas pun pada akhir awalnya tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang di jari di tangannya dan di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Karena itu Yesus datang juga ke Thomas. Thomas, cucukkan tanganmu ke tanganku. Tapi Thomas akhirnya berkata, engkau Tuhan, engkau Tuhanku dan engkau adalah Allahku. Akhirnya dia percaya. Kepercayaan ini penting. Para rasul harus punya kepercayaan yang kuat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena mereka lah yang nanti akan memberitakan kepada dunia, saudara. Jadi mereka pertama-tama yang harus punya keyakinan yang teguh tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka nggak boleh ragu-ragu, mereka nggak boleh bimbang, mereka nggak boleh galau atau masih antara percaya atau tidak. Mereka harus pasti Tuhanku sudah bangkit. Dengan demikian mereka bisa memberitakan pada dunia bahwa Tuhanku bukan Tuhan yang lemah, Tuhanku bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhanku memang pernah mati di salib untuk berdosa, tapi Tuhanku bangkit dari kematiannya untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Nah, saudara, karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid tidak henti-hentinya, mengingatkan kembali dengan kitab suci. Selalu ketika Tuhan Yesus mengingatkan para murid itu, murid dibawa supaya murid sendiri membaca apa yang tertulis dalam kitab suci tentang, khususnya tentang kebangkitannya. Saudara, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ke dua orang yang sedang pergi menuju ke Emmaus, awalnya dua orang ini gak ngerti siapa yang bersama dia berjalan menuju Emmaus itu. Tapi setelah sampai, saudara, bermalam di sana, setelah dikasih siapkan makan, sebelum itu, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, memberitahu mereka tentang kitab suci. Saudara, dalam Lukas pasal 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka, kedua orang itu, lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam dia, dalam seluruh kitab suci. Tuhan Yesus perlu membawa lagi, khususnya waktu itu dua orang itu, kepada kitab suci. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus ajarkan, ingatkan semua ayat-ayat dari kitab suci yang berhubungan dengan kebangkitan khususnya disampaikan kepada murid yang ditemuinya itu, saudara. Ini penting supaya mereka percaya sungguh. Ini penting supaya mereka mengakar kepada kitab suci. Karena kitab suci adalah dasar, adalah basic iman, adalah sumber satu-satunya yang valid untuk diberitakan. Bukan pandangan teologi manusia belaka, apalagi konsep-konsep berpikir orang ateis, orang skeptis, atau bahkan para teolog liberal dan radikal itu katanya Kristen, ahli perjanjian baru, tetapi tidak mempercayai kebangkitan. Mereka percaya ajaran Tuhan Yesus, kebaikannya, cara berpikirnya, ajaran moralnya, mereka salut. Tetapi mereka nggak percaya hal-hal yang bersifat supranatural. Karena itu tidak masuk akal. Saudara, ada profesor, doktor
teolog Kristen, hamba Tuhan, tapi menolak kebangkitan dan semua hal yang supranatural dari Tuhan Yesus. Saudara, ini sesat, ya. Saya berani katakan itu sesat. Barang siapa menolak kebangkitan Yesus, itu adalah kesesatan seperti orang Saduki tadi. Rudolf Bultmann itu mengatakan bahwa kebangkitan dan hal supranatural itu hanya ada pada mitologi, di hati, di pikiran para murid Yesus pada waktu itu. Karena itu dia menawarkan konsep demitologisasi, saudara. Jadi mereka nggak percaya Yesus yang bisa melakukan banyak mukjizat, saudara. Karena justru ini sesungguhnya berita Injil, berita sukacita. Dan Gerd Ludemann, saudara, ini profesor dari seminari Göttingen, Jerman, itu juga menolak, saudara, tentang resurreksi Tuhan itu. Saya tidak habis pikir. Mereka mungkin merasa paling kritis, merasa paling pintar, sehingga menolak segala hal yang supranatural dari Tuhan Yesus. Artinya mereka tidak percaya pada keilahian Yesus. Untuk apa mereka menyebut dari orang Kristen bahkan jadi profesor, kalau tidak percaya pada kebangkitan yang adalah dasar iman orang Kristen, saudara. Jadi murid-murid utama harus diajar langsung oleh Tuhan Yesus supaya mereka mengerti sungguh kitab suci. Dan kalau murid utama saja perlu diajar oleh Tuhan Yesus supaya kitab suci, ajaran isi berita, kesaksian kitab suci dan Alkitab itu sungguh menancap, mendarat, mengakar, mengkristal dalam hidupnya, sehingga dia bisa memberi pertanggungan jawab iman kepada dunia. Maka dia harus mengerti kitab suci, saudara. Makanya dalam penampakan Tuhan Yesus selalu menjelaskan kembali tentang kitab suci yang semestinya sudah diketahui oleh para murid. Saudara, para rasul, para murid utama perlu ngerti sungguh-sungguh akan kitab suci, ya. Apalagi kita. Kalau para rasul saja harus sungguh terus belajar tentang kitab suci, mengerti, paham betul akan kebenaran kitab suci itu, kita pun lebih dari mereka harus juga terus belajar untuk memahami, mengerti, mempercayai berita dan kesaksian kitab suci atau yang tertulis atau Alkitab yang kita percayai. Karena kalau ngerti Alkitab, ngerti kitab suci, saudara, yang pertama, saudara, kita pasti akan mampu melawan segala macam penyesatan. Di dunia ini banyak penyesatan, saudara. Dalangnya siapa? Si iblis sendiri. Dia menggerakkan orang-orang tertentu untuk menyerang iman Kristen, menyesatkan, menggoncangkan iman umat Kristiani. Sehingga kalau mereka disesatkan, bisa disesatkan, berarti mereka tinggalkan Yesus. Dan ini menyenangkan iblis. Karena itu iblis selalu melancarkan penyesatannya melalui cara apa saja. Tapi seringkali melalui orang-orang yang terus menerus sejak dulu sampai sekarang sampai nanti. Selalu ada orang tertentu dari berbagai pihak, bahkan dari agama yang lain juga, yang selalu menyerang iman Kristen itu.
yang mengatakan Alkitab palsu kek, yang mengatakan Yesus tidak mati kah, yang mengatakan Yesus tidak bangkit, hanya tidak disalib, hanya orang lain yang diserupakan dengan dia. Saudara, banyak pandangan-pandangan di luar Alkitab yang kalau tidak diwaspadai itu sungguh-sungguh bisa membuat orang sesat. Karena itu kita harus ngerti kitab suci sungguh-sungguh. Ketika kita ngerti, ketika kita memahami, mendalami, berakar, kita pasti akan mampu melawan segala macam kesesatan. Karena kita punya bahan, karena kita punya amunisi untuk melawan balik mereka, yaitu kesaksian kitab suci yang tertulis, saudara. Karena itu sekali lagi perlu kita semuanya harus paham kitab suci supaya bisa mampu melawan segala macam penyesatan. Tuhan Yesus ketika berada dengan orang Saduki, dia mengatakan kamu sesat, tapi bukan hanya mengatakan kamu sesat, tetapi dia menyebutkan satu ayat dalam perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus menguasai kitab suci. Waktu itu yang disebutkan adalah Keluaran pasal 3 ayat 6 kalau tidak salah, saudara. Jadi Tuhan Yesus ketika beberapa kali dicobai oleh iblis, dicobai dengan 3 jenis pencobaan yang berbeda, selalu Tuhan Yesus melawannya dengan ada yang tertulis. Artinya melawannya dengan kebenaran kitab suci yang sudah tertulis. Jadi mampu melawan segala penyesatan. Yang kedua, kalau orang Kristen, kalau kita semuanya ngerti, paham betul, dan punya keyakinan yang kokoh seperti Rasul Paulus, saudara, akan Injil, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat berbahagia. Di mana berbahagianya? Berbahagianya karena orang yang sungguh percaya pada kebangkitannya, pada berita kitab suci, berita utama Injil, itu sesungguhnya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Segala ajaran dalam Alkitab ini bergantung sesungguhnya kepada 2 peristiwa ini, fakta sejarah ini, yaitu kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia dan kebangkitannya untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Saudara, Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Begini bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan. Ini garansi keselamatan. Di mana garansinya? Kalau kita percaya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati kita bahwa Dia sudah bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kalau kita sungguh paham kitab suci, kita pasti menerima kebangkitan. Dan kalau kita menerima kebangkitan, percaya pada kebangkitan, bahkan memberitakan kebangkitan pada orang lain, maka kita akan diselamatkan. Inilah kebahagiaan yang tertinggi yang kita punyai, saudara. Saudara boleh punya apa saja, tapi semuanya itu akan lenyap. Tapi keselamatan itu hidup kekal di surga. Ini karena kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan itu sudah bangkit dari kematian, sudah menang dari maut. Saudara, jadi yang pertama, kalau orang sungguh paham, mengerti kitab suci, dia akan mampu melawan segala macam penyesatan yang ada. Ya. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang sangat berbahagia karena janji Allah dalam Roma pasal 10 tadi mengatakan, kamu akan diselamatkan. Apakah ada kebahagiaan yang lain yang lebih besar dari
hidup kekal di surga, saudara. Jadi sungguh-sungguh berbahagia orang Kristen itu. Kita semuanya bahagia. Makanya orang Kristen itu selalu penuh dengan ucapan syukur. Hidupnya penuh dengan sukacita, penuh semangat, penuh optimisme. Karena dia tahu bahwa akhir dari semua perjalanan hidupnya itu nanti akan ke surga. Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi pribadi yang sangat bahagia kalau kita percaya, kalau kita terima sungguh-sungguh kebangkitannya. Karena itu jangan sampai iman saudara pada kebangkitan Yesus ini digoyang atau ambruk gara-gara disesatkan, gara-gara kata orang bahwa Yesus tidak bangkit dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, kita bukan saja mampu melawan segala penyesatan, bukan saja bahagia karena nama kita tertulis di surga, tapi yang ketiga ini kita juga bisa membawa orang-orang sesat kembali ke iman yang benar. Rasul Paulus, saudara, yang dulunya nggak percaya, tapi setelah percaya Tuhan Yesus, setelah bertobat, dipakai Tuhan luar biasa, dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Dan sekali lagi saya katakan, dua pilar Injil itu adalah kematian dan kebangkitan. Dia sangat percaya akan berita Injil itu, yang dia sebut sebagai kekuatan Allah. Aku punya keyakinan yang kokoh karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, Rasul Paulus tidak pernah ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan dia terus mengabarkan, mengajarkan, dan membela kebenaran yang sungguh-sungguh valid dan punya terjadi dalam sejarah. Kebangkitan Yesus itu bukan sekedar nubuatan, tapi kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah, fakta historis yang terjadi dalam sejarah manusia. Saudara, Rasul Paulus mampu melalui 1 Korintus 15 yang menjadi bacaan kita hari ini, itu jutaan orang yang tadinya belum percaya, ragu-ragu, bimbang tentang kebangkitan, setelah membaca 1 Korintus pasal 15 ini, sejak dulu sampai sekarang sampai kiamat nanti, setiap orang yang membacanya itu sudah banyak sekali. Saya percaya lebih banyak yang percaya ketimbang yang tidak percaya. Mungkin memang ada yang tidak percaya, tapi itu urusan mereka. Tapi 1 Korintus pasal 15 tulisan Rasul Paulus tentang kebangkitan Yesus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh, saudara, itu menjadi satu berkat besar. Jadi kalau kita ngerti kitab suci seperti Rasul Paulus sangat ngelontok kitab suci, saudara, itu bisa membawa orang yang tadinya ragu menjadi percaya, yang tadinya lemah imannya menjadi kuat, yang tadinya disesatkan menjadi orang yang mampu melawan penyesat-penyesat yang ada di muka bumi. Saudara, kita semuanya mendapat berkat dari tulisan Rasul Paulus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu karena Rasul Paulus mengerti betul tentang kitab suci. Makanya dia katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ya, dalam 3 ayat 3 dan 4 1 pasal 15, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sesuai, ini bukan hanya ngomong Rasul Paulus, tapi sesuai kitab suci kematian Yesus itu, ya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kuncinya di kesaksian, pernyataan, dan ajaran dan nubuatan dari kitab suci. Karena itu tidak bisa tidak, kita mutlak terus
memenuhi pikiran roh jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita nanti akan menjadi pribadi yang sanggup melawan penyesat-penyesat yang ada, yang akan menyesatkan kita. Tapi kita akan bahagia karena kita percaya kitab suci dan kita diselamatkan. Dan kita bisa membawa orang yang belum mengerti menjadi mengerti, yang belum paham menjadi paham, yang dulunya sesat menjadi kembali dari kesesatannya ke jalan yang benar, yang dulunya belum ngeh tentang kebangkitan Yesus menjadi ngeh. Karena itu kita harus paham dengan memahami kitab suci, dengan mempercayai kitab suci, dengan menguasai kitab suci, maka kita bisa memberitakan, menuntun orang ke dalam kebenaran. Selamat berhari Minggu, diberikan firman Tuhan. Teruslah kerja di rumah sampai pandemi ini berlalu. Teruslah belajar di rumah, tapi teruslah dalami kitab suci Anda masing-masing di rumah kita. Tuhan sudah beri waktu yang seluas-luasnya supaya kita penuh dengan kitab suci, bukan penuh dengan hoax-hoax yang beredar luas di dunia ini, tapi penuh hidup kita, pikiran kita, kata-kata kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan yang tulis dalam Alkitab. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau sudah memimpin kami semuanya, dan sekarang Tuhan, hamba ingin menyerahkan sidang jemaat-Mu. Biarlah proteksi dari Tuhan, pertolongan-Mu, kesehatan Kau limpahkan kepadanya, sehingga di masa pandemi yang belum reda ini, mereka tetap setia, mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka tetap percaya akan pertolongan-Mu, akan penyertaan-Mu, dan mereka tetap damai sejahtera di dalam Engkau. Tuhan, kami serahkan Indonesia, kami serahkan pemerintah kami menyerahkan gugus tugas yang bekerja luar biasa, para insan medis, para dokter, para relawan, para perawat yang menangani langsung pada korban dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah mereka semuanya, sempurnakanlah pelayanan dan dedikasi mereka, dan berkatilah, dan sekali lagi Tuhan, halolah COVID-19 ini dari bumi Indonesia, dari Palangkaraya, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Hanya Engkau andalan kami, hanya Engkau yang sanggup melakukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan, kami semuanya, jemaat dikasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus, kebangkitannya yang memberi kemenangan pada kita, juga kuat kuasa penghiburan Roh Kudus akan menghibur, menguatkan kita semuanya pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sekali lagi Tuhan memberkati.